Pernahkah kalian mendengar tentang kerajaan besar yang pernah menguasai lautan? Kekuatan yang begitu dahsyat sampai namanya dikenal dari Tiongkok sampai India. Ini bukan mitos atau dongeng. Ini adalah Sriwijaya. Kerajaan maritim yang nyata dan kuat berpusat di sini, di tempat yang sekarang kita sebut Indonesia. Selama berabad-abad, pengaruhnya membentuk seluruh wilayah Asia Tenggara, menciptakan jaringan perdagangan pengetahuan yang, jujur saja, tidak ada bandingannya pada masanya. Namun, bagi banyak orang saat ini, kisahnya hanya seperti gema yang samar, bab dalam buku sejarah yang sering terlewatkan. Tapi mengabaikan Sriwijaya sama saja dengan mengabaikan bagian penting dari identitas kita sendiri. Kisah Sriwijaya dimulai jauh di masa lalu, sekitar abad ke-7. Pada masa kejayaannya, dari abad ke-8 hingga ke-11, Sriwijaya lebih dari sekadar kerajaan. Itu adalah jantung Asia Tenggara. Pengaruhnya menyebar keluar, menjangkau pantai-pantai yang jauh, dan menghubungkan beragam budaya. Bayangkan pelabuhan Sriwijaya, kota yang semarak, kosmopolitan, penuh orang dari seluruh dunia. Arab, Persia, India, Tiongkok. Rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, sutra halus, keramik, dupa. Ini adalah pusat ekonomi global kuno, tempat kekayaan diciptakan. Kendali atas Selat Malaka, Selat Sunda. Sriwijaya memegang kunci perdagangan internasional. Setiap kapal harus berlabuh dan membayar bea. Kekayaan itu mendanai armada kerajaan kapal besar maupun kecil berpatroli di lautan, biara megah, misi diplomatik ke dinasti Tang dan Song. Namun, pengaruhnya tidak terbatas pada perdagangan. Itu juga mercusuar pengetahuan dan spiritualitas. Aitsing, lebih dari 1.000 biksu belajar di kota itu. Salah satu misteri terbesar seputar Sriwijaya adalah bentuk fisiknya. Untuk kerajaan yang begitu kuat dan kaya selama itu, ia hanya meninggalkan sedikit reruntuhan megah. Tidak seperti Candi Batu Megah, Borobudur, Prambanan, kita belum menemukan sisa-sisa istana besar di Palembang. Ibu kotanya diyakini berada di dekat Palembang saat ini, yang secara strategis terletak di sepanjang Sungai Musi. Sungai ini memberi Sriwijaya akses ke pedalaman dan jalur langsung ke Selat Malaka. Para sejarawan percaya banyak penduduknya hidup di struktur kayu, di atas rakit, di atas tiang, di sepanjang tepi sungai. Teori ibu kota dunia air ini membantu menjelaskan kurangnya reruntuhan monumental. Kayu dan bahan organik tidak dapat bertahan di iklim tropis yang lembab. Mereka membusuk dan menghilang. Ini membuat tugas mengungkap masa lalu Sriwijaya sangat menantang. Apa yang kita ketahui sebagian besar berasal dari catatan asing dan prasasti. Misteri lain adalah Bukit Seguntang, situs suci dengan banyak artefak. Patung, prasasti, menurut legenda penguasa pertama turun dari surga di sini. Selama bertahun-tahun, nelayan setempat telah menemukan harta karun, cincin emas, patung perunggu, keris upacara, koin dari berbagai dinasti. Artefak-artefak ini, harta karun sungai, adalah bukti nyata kekayaan dan hubungan Sriwijaya dengan dunia. Para arkeolog percaya dasar sungai adalah situs arkeologi besar yang belum terjamah, yang bisa menulis ulang. Jadi, setelah berabad-abad dominasi, apa yang menyebabkan kemunduran kerajaan besar ini? Kejatuhan Sriwijaya bukanlah satu peristiwa tunggal, melainkan proses kemunduran yang lambat, yang dimulai sekitar abad ke-11. Kekuasaannya ditantang oleh kerajaan-kerajaan saingan, terutama dinasti Chola dari India Selatan, yang melancarkan serangan angkatan laut yang menghancurkan pada tahun 1025. Serangan-serangan ini melemahkan kendali Sriwijaya atas jalur laut. Pelabuhan-pelabuhan pesaing mulai muncul. Perlahan tapi pasti, fondasi ekonomi kekaisaran mulai runtuh, dan pada abad ke-13, Sriwijaya hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Lalu, mengapa kita, di tahun 2025, harus peduli dengan kerajaan yang menghilang lebih dari 700 tahun yang lalu? Karena Sriwijaya adalah bagian fundamental dari DNA Indonesia. Itu adalah kekaisaran pertama di seluruh Nusantara, yang menunjukkan bahwa persatuan dan kekuasaan dapat dicapai melalui kendali maritim. Warisan Sriwijaya tidak hanya ditemukan di museum atau buku sejarah, itu hidup dalam budaya kita. Perannya dalam menyebarkan agama Buddha meletakkan dasar bagi keragaman agama yang kaya, yang menjadi ciri khas bangsa kita. Sejarahnya berfungsi sebagai inspirasi, menunjukkan bahwa kerajaan dari Nusantara dapat menjadi pusat perdagangan, diplomasi, pengetahuan global. Saat kita menghadapi tantangan abad ke-21, kisah kekaisaran besar ini menawarkan pelajaran berharga, bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan kita untuk terhubung. Hantu Sriwijaya masih berlayar di perairan kita, mengingatkan kita akan kebesaran yang pernah kita raih,
dan potensi yang masih dalam genggaman kita.